Selamat sore pendengar di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami. Program 1 RRI Serui dipancarluaskan dari Jalan Patimura. Dan sore hari ini seperti informasi saya terdahulu bahwa kami kedatangan dua pimpinan istimewa luar biasa sekali dalam program acara Bupati Menyapa di tanggal 16 Mei 2025. Saya menyapa dulu, selamat sore Bapak Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Benyamin Arisoi. Selamat sore Bapak. Iya, bagaimana kabar Bapak hari ini? Baik. Luar biasa. Baik, dan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Roy Palunga. Selamat sore Bapak. Sore. Terima kasih Bapak. Kabarnya gimana Bapak hari ini? Puji Tuhan, baik. Luar biasa Bapak. Pasca pelantikan, terus bintek dan turun di Kabupaten Kepulauan Yapen, itu kerja sampai sekarang nih ya. Luar biasa. Semangatnya luar biasa. Dan mengawali program acara Bupati Menyapa, masyarakat pendengar juga hendak dan harus tahu selama ini ya terkait dengan visi dan misi yang sudah dijabarkan dalam program kegiatan yang saat ini tengah gencar-gencarnya dilakukan. Saya langsung saja ke Bapak Bupati, Bapak Benyamin Arisoi. Silakan Bapak. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang baik ini. Selamat sore untuk seluruh warga masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen yang saya cintai. Kita jumpa lagi dalam program Bupati Menyapa Rakyat di LPP RRI Serui pada sore hari ini. Saya dan Pak Wakil Bupati kita dilantik pada tanggal 20 Februari dan setelah dilantik kita mengikuti kegiatan pembinaan di Magelang dan kita baru serah terima di tanggal 3 Maret. Sehingga kita baru melaksanakan tugas 2 bulan lebih. Wah, 2 bulan lebih, ya. Luar biasa Bapak. 2 bulan lebih. Saat ini kita dalam melaksanakan tugas visi misi Bupati ya, sesuai dengan janji-janji politik yang sudah kita sampaikan kepada rakyat. Visi misi itu harus ditetapkan di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Karena itu saat ini RPJMD itu sedang dikerjakan. Yeah. Visi misi kami adalah atau visi kita adalah Yapen rumah kita yang berkeadilan, unggul dan sejahtera. Luar biasa. Di dalamnya ada misi kita meningkatkan bagaimana pendidikan bisa lebih baik, kesehatan bisa lebih baik, tata kelola pemerintahan harus bisa juga lebih baik. Ketika semua ini akan baik apabila Bupati dan Wakil Bupati harus bekerja dengan benar. Bekerja melakukan tanggung jawabnya menjadi contoh bagi rakyat. Contoh bagi pimpinan di bawahnya. Iya. Bupati dan Wakil Bupati harus menjadi contoh bagi Sekda, bagi Kepala UPD, dan pejabat-pejabat eselon 3, 4, dan staf. Kita berharap bahwa dengan begitu semua bisa bekerja dengan baik, dengan benar. Iya. Kita juga berharap bahwa dengan melaksanakan tanggung jawab yang baik, maka masyarakat akan terlayani dengan baik. Karena itu visi dan misi ini yang saat ini sedang dibahas. Tadi baru kita sepakat dengan DPR untuk ditindaklanjuti dalam pembahasan lebih lanjut. Iya, Bapak Bupati izin ya. Nah ini bicara terkait visi dan misi ini kalau tidak salah ambil dari semua keluhan masyarakat selama ini ya Pak. Ini sebuah perenungan yang panjang. Oh, iya.
visi yang kita bangun adalah visi yang menjadi harapan masyarakat. Perenungan panjang tentang bagaimana rakyat bisa lebih baik. Betul. Dan kami berharap bahwa visi ini juga menjadi visi dari rakyat. Karena kalau ini menjadi visi yang saya dengan Pak Wakil saja, saya pikir tidak akan didukung oleh rakyat. Iya, benar. Tetapi visi ini harus menjadi kebutuhan rakyat. Visi ini juga menjadi harapan dari rakyat bahwa ingin mewujudkan sesuatu yang baik bagi kehidupan mereka di Kabupaten Kepulauan Yapen. Bagaimana pendidikannya bisa sekolah dengan baik? Iya. Bagaimana perawatan kesehatannya bisa lebih baik? Atau ketika dia ke rumah sakit, dia bisa dilayani dengan baik tanpa membebani pasien. Iya. Karena itu ini yang kita mulai lakukan. Baik. Ini 2 bulan ini lagi kejar-kejarnya nih Pak. Kita sedang melakukan itu. 2 hari yang lalu kita baru launching kehadiran dokter spesialis karena ini kebutuhan yang harus dipenuhi sehingga standar rumah sakit kita bisa meningkat. Sekarang kita ada di tipe D. Kita berharap dengan terpenuhinya dokter-dokter spesialis ini, kita bisa naik ke tipe C. Iya. Dengan meningkat ke tipe C, kita juga berharap bahwa pelayanannya akan lebih baik. Bisa mendapat dukungan dari pemerintah tingkat atas, baik provinsi maupun pemerintah pusat. Dari sarana prasarana maupun dari dukungan biaya dan lain-lain. Baik, Bapak Bupati dan Bapak Wakil, nanti kita bahas beberapa bidang pembangunan yang lagi dikerjakan melalui program dari Bapak berdua dan juga visi misi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Nah, tadi Bapak sempat sentil terkait dengan bidang kesehatan. Misalnya sudah ada dokter spesialis, ada beberapa dokter spesialis untuk peningkatan rumah sakit kita. Nah, selain itu juga kalau kita bicara terkait ekonomi ini yang kita tidak bisa pungkiri masyarakat juga lagi berbicara-bicara ini. Ya, boleh siapa Bupati atau Pak Wakil, silakan. Silakan Pak Wakil. Iya, memang kita tidak bisa pungkiri bahwa ekonomi kita ini dia tergantung pada APBD kita. Iya. Sementara APBD kita ini kalau kita tahu bahwa sangat terbatas, lalu APBD kita ini kita bicara terkait perputaran uang, itu apabila kegiatan-kegiatan dalam APBD ini udah bisa jalan. Bicara terkait belanja modal dan lain-lain sebagainya. Yang beberapa waktu ini 2 bulan semenjak saya dan Pak Bupati masuk ini kan, perputaran uang yang terjadi ini hanya dari gaji pegawai dan kemarin TPP bisa keluar. Iya, itu luar biasa. Cuman itu saja yang berputar. Nah, kita berharap bahwa di bulan ke depan mungkin belanja modal sebagian sudah bisa jalan sehingga perputaran uang yang ada di kabupaten itu bisa mendongkrak daya beli daripada masyarakat sehingga ekonomi kita punya masyarakat ini bisa naik seperti itu. Kita ini tidak punya sumber pendanaan yang lain. Puji Tuhan saya dan Bapak Bupati ini kemarin kita ada bangun kerjasama dengan Kemensos dan teman-teman dari Kementerian PU terkait dengan adanya sekolah rakyat. Sekolah rakyat yang akan rencana dibangun mungkin bulan September nanti. Ini alokasi dana yang turun untuk sekolah ini kan langsung dari kementerian. Ini program presiden yang sangat luar biasa. Dan di sini dana yang akan diserap di kegiatan ini sangat besar. Dan kami berharap bahwa dari dana yang besar ini, kalau kami tidak salah itu hampir 300 miliar yang akan turun. Kalau dana sebesar ini dia bisa turun dan berputar di kabupaten ini, saya kira ini akan mendongkrak ekonomi kita yang ada di kabupaten ini. Karena ya tentunya dari tenaga kerja, dari makan minum dari tenaga kerja itu kan semua akan diambil dari sekitar situ masyarakat dan lokasinya itu ada di Tatui. Itu yang
Dan memang sekolah ini ya nanti Pak Bupati bisa menjelaskan lebih rinci lagi apa yang menjadi tujuan dari dibuka sekolah ini. Ya, Presiden Republik Indonesia, apa yang menjadi tujuan beliau. Dan memang sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa memang banyak yang mengeluh. Iya. Banyak yang mengeluh. Siapa suruh pilih mereka? Iya. Tetapi kita perlu sadar, kita perlu menyampaikan bahwa kita ini masuk boleh dikatakan di tengah jalan. Iya. APBD kita sudah ditoki, sudah ditentukan, sehingga kita ini mungkin hanya bisa merubah-rubah. Ditambah lagi pinjaman, gimana Pak? Ya. Pinjaman itu kan ya kita boleh bilang. Ya. Sebenarnya kalau saya dan Pak Bupati sebenarnya kita tidak mau. Oh begitu jujur ya Pak? Jujur kita tidak mau bayar. Iya. Tetapi apa boleh buat? Dananya ini kan sudah langsung dipangkas dari pusat. Ini karena masuk di tengah jalan nih Bapak Wakil. Ya mau tidak mau ya terpaksa kita harus tetap hadapi itu. Dengan ya kita melakukan beberapa efisiensi pergeseran anggaran sehingga ya utang ini bisa tertutupi. Iya, bahkan ada yang protes juga efisiensi setelah ada dana baru. Ya, itu yang kita hadapi. Tapi ya apa yang tadi disampaikan oleh Bupati bahwa untuk mewujudkan visi dan misi ini tentunya Bapak Bupati dan Wakil dan saya sendiri kita tidak bisa bekerja sendiri. Betul. Kita membutuhkan semua orang yang ada di tanah Yapen ini untuk mari kita bekerja sama. Sekda, pimpinan OPD, semua masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, kita butuh semua elemen masyarakat untuk mari kita sama-sama bahu-membahu kita bergandengan tangan untuk tentunya membawa Yapen ini lebih baik ke depan. Luar biasa. Saya Wakil Bupati dan Bapak Bupati ini kita tidak punya visi misi lain selain bagaimana kita ingin mengangkat ekonomi masyarakat untuk menjadi lebih baik, membawa Yapen ini menjadi lebih baik ke depan. Baik, Pak Wakil dan pendengar di mana saja Anda berada, Anda masih mengikuti program acara Bupati Menyapa. Di studio kami hadir Bapak Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Benyamin Arisoi, dan juga Bapak Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Roy Palunga. Terima kasih juga buat Anda yang tengah menyaksikan YouTube RRI Serui karena kami live streaming langsung saat ini. Dan kami juga memberikan kesempatan bagi Anda yang hendak menyapa Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati di sore hari ini di line telepon 09833293 kali. Ya, saya ke Pak Bupati. Bapak tadi sekolah yang mau dibuka yang ditatui itu tentunya ada punya tujuan dan manfaat dari sekolah itu. Ya, terima kasih. Saya pikir ini momentum yang baik. Kami perlu jelaskan ini kepada masyarakat. Bahwa ini konsep Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo. Bahwa sekolah rakyat saya tadinya pikir, ini pelatihan kah? Tapi sebenarnya ini sekolah formal. Konsep Pak Presiden adalah sekolah rakyat ini untuk menghapus kemiskinan ekstrim. Yang ada di setiap daerah. Salah satunya di tanah Papua. Dan untuk tanah Papua baru 4 kabupaten yang respon ini. Yaitu Biak Numfor dan Sarmi. Mereka menggunakan gedung yang sudah ada dilakukan revitalisasi sehingga bulan Juni mereka sudah menerima murid. Biak dan Sarmi. Lalu yang nanti dikerjakan mulai bulan September untuk tahun depan adalah Yapen dan Kabupaten Jayapura. Jadi dari sekitar 9 atau kabupaten, 8 kabupaten dan 1 kota, kita baru 4 yang respon program yang bagus ini. Karena itu, kenapa kita begitu semangat untuk mendorong ini supaya ini jadi, karena ini memutus mata rantai kemiskinan ekstrim. Iya. Jadi kalau bapaknya itu nelayan, jangan anaknya nelayan lagi. Karena anaknya sekolah di sini. Sekolah ini dibuka kepada semua orang yang tidak mampu. Jadi bukan ASN, bukan tentara, bukan polisi. Iya.
anak-anak petani, anak-anak nelayan, anak-anak buruh, anak-anak pembersih jalan yang tidak punya penghasilan tetap. yang tidak punya penghasilan tetap. Sekolah ini diperuntukkan bagi mereka dengan tujuan untuk menghapus kemiskinan ekstrim. Wah, luar biasa. Kalau orang tuanya sudah seperti itu, anaknya jangan seperti itu lagi. Harus Dia lebih baik. lebih baik. Lebih baik. Oleh karena itu dibuka dari SD, SMP, SMA, dibiayai oleh negara, dibangun oleh negara, dibiayai oleh negara sampai dia selesai. Baik. Setelah dia selesai, negara membiayai beasiswanya untuk dia kuliah. Wah. Jadi ini sebuah program yang menurut saya luar biasa. Karena itu mari kita respon program Bapak Presiden ini, kita dukung penuh supaya anak-anak kita di Yapen mendapat akses untuk bisa bersekolah di Bisa sana. bersekolah di sana. Luar biasa sekali ya. Baik, mendengar di line telepon 09833293 kali dalam program acara Bupati Menyapa. Langsung saja di sini ada Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen dan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen. Kita menanti dari telepon Anda yang hendak bergabung di line telepon 0983329999. Oke, kita sapa langsung ya, Bapak Bupati bisa sapa langsung ya. Ya, halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Iya. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Riko di Maria Dei Kampung. Bapak Riko. Ya. Pak Riko, selamat sore. Selamat sore Bapak Riko. Iya. Selamat sore untuk ketemu Bapak dong dua, Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Salam sehat selalu. Terima kasih, salam sehat Pak Riko. Bapak, di sini saya mau bertanya terkait dengan pelayanan kesehatan di RSUD Seruin. Baik, silakan. Orang masyarakat yang rawat inap ini walaupun menggunakan BPJS, namun kita sering beli obat di luar. Barangkali Bapak Dondo bisa kasih perhatian khusus untuk kami masyarakat tuh yang selalu berobat ini. Karena tiap kali masuk rumah sakit ini walaupun ada BPJS, tapi orang ini beli obat selalu di luar. Oke. Nah, itu mungkin hasil khusus untuk Bapak Dondua. Terima kasih. Terima kasih Aide sudah bergabung di sore hari ini, luar biasa ya. Baik, di line telepon 09833293 kali yang untuk atensinya. Wah, Bapak ini sore ini ramai sekali, dan tunggu-tunggu juga nih. Itu sapa langsung ya di line telepon ya. Halo, selamat sore, dengan siapa di mana? Iya. Selamat sore untuk kedua Bapak Bupati. Selamat sore, Ade. Saya ajukan jempol kepada kedua Bapak. Dengan siapa dulu? Dengan Bapak siapa? Saya ajukan jempol kepada kedua Bapak. Baru dilantik 4 bulan saja. Rumah sakit sudah naik IPD, CIBC. Belum. Masih dalam proses. Sedikit lagi, bulan depan. Dalam proses. Bulan depan mungkin. Dokter sudah ada di Oh iya, dokter spesialis. ajukan jempol kepada Bapak. Oke. Bapak berdua. Yang kedua, apa kalau bangun sekolah rakyat itu kalau bagus bangun di Menawi. Di Menawi. Di Menawi. Kalau di Menawi sudah ada gedungan Pemda yang gede yang sudah tidak dipakai. Oke. Yang dicek di Menawi. Yang itu dipakai, digunakan. Iya. Bangun sekolah rakyat. Baik. Dengan Bapak siapa di mana? Terima kasih untuk Baik, dengan Bapak siapa? dengan Bapak Sem di Banawa. Bapak Sem di Banawa. Wah, Bapak Sem di Banawa, Bapak bilang bangun sekolah di Menawi. Kira mau bangun di Banawa. Baik, terima kasih. Ya, kembali di line telepon 0983329990. Silakan aja di line telepon 09833293 kali. Di sini ada Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen. Izin Bapak berdua kita sapa langsung dengan penelpon yang sudah bergabung. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore Presenter. Wah, luar biasa. Ini semangat. Selamat sore Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Selamat sore, Bapak. Dengan Pak Otis. Pak Otis, Bapak. Pak Otis, selamat Pak sore. Otis langsung masuk. Pak langsung dengan pertanyaan. Oke. Silakan.
Masyarakat Yapen mohon agar Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati dapat meluangkan waktu lebih banyak berada bersama-sama dengan masyarakat di Pulau Yapen. Oke. Yang berikut, dana otsus perlu untuk pengembangan ekonomi ke depan, terutama kopi, coklat, jagung, sagu, rumput laut. Hal ini yang masyarakat menunggu di tiap distrik dan kampung-kampung. Efisiensi anggaran, maka PAD perlu untuk dikelola dengan baik agar PAD dapat ditingkatkan dari 55 miliar akan dinaikkan menjadi 100 miliar pada tahun 2025. Amin. Amin. Acara Bupati Menyapa Rakyat, kami mohon agar acara ini bisa berjalan ke depan lebih baik lagi. Baik. Agar mendekatkan masyarakat dengan pimpinan Iya. di daerah. Iya. Pemimpin boleh melakukan kesalahan, tetapi tak boleh berbohong. Selamat sore Pak Otis Rangkutu dulu. Terima kasih Pak Otis. Bagaimana Pak Wakil? Ada tanggapan dengan Pak Otis ini? Luar biasa. Ya, kita pending dulu, kita tahan dulu untuk teleponnya. Langsung aja saya ke Pak Bupati. Ya, terima kasih Pak Rio di Maria Dei. Terutama yang terkait dengan Pembelian obat di luar. obat di rumah sakit. Saya kira ini informasi yang baik bagi saya karena bagian ini saya sudah tekankan kepada Pak Direktur. Jadi informasi yang sangat baik. Terima kasih Pak Rio. Saya akan klarifikasi ini ke beliau secara langsung. Soal beli obat. Jadi saya minta Pak Rio tidak gunakan nama Semarang ya, supaya saya pastikan ini. Saya ingin memastikan bahwa informasi ini benar. Iya. Karena ini adalah bagian yang sangat penting dan menjadi atensi khusus saya dan Wakil Bupati. Ini adalah janji kami kepada rakyat. Janji itu harga diri, jadi kami akan berjuang untuk memenuhi janji itu. Karena itu saya berterima kasih untuk Pak Rio di Maria Dei yang membeli obat, ya, yang beli obat ini yang saya mau pastikan. Kalau itu benar, saya sebentar dari sini saya akan klarifikasi dengan Direktur Rumah Sakit. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, terima kasih untuk Pak Rio karena sudah menyampaikan informasi ini. Yang berikut, nanti Pak Sem, Pak Wakil, Iya. Wakil respon ya. Boleh. Pak Otis. Pak Otis. Pak Otis, terima kasih banyak. Beberapa hal yang disampaikan berkaitan dengan terutama yang kita ini, soal pertama kita tidak bisa bekerja kalau dukungan dana bagi kegiatan-kegiatan untuk pelayanan rakyat tidak memadai. Kita akan sulit untuk melakukan tanggung jawab ini. Dan di saat kita masuk, memang terjadi efisiensi. Efisiensi yang luar biasa, yang kita tidak membayangkan akan terjadi itu. Tapi itu yang terjadi. Dan itu bukan hanya di kita, hampir seluruh kabupaten, kota, provinsi, kementerian, lembaga, semua melakukan efisiensi. Dan kita ke pangkas dari efisiensi ini hampir 58 miliar. Ya. Itu kita. Lalu kita masuk itu defisit anggaran kita 80-an miliar. Wow. Itu defisit anggaran kita di APBD Kabupaten Kepulauan Yapen. Dan ini sekarang kita kembalikan dia balance. Semua yang dianggap tidak penting dikeluarkan. Dikeluarkan, ya. Kita prioritaskan untuk hal-hal yang penting. 3 hal yang penting bagi kami adalah pelayanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi rakyat. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Wakil. Karena itu fokus kita ke sana. Kita berharap dengan 3 fokus ini, dengan kondisi fiskal kita yang terbatas, kita bisa mampu melakukan tugas-tugas yang penting. Karena
dengan keterbatasan fiskal kita juga masih membayar utang. Kita punya utang di kabupaten ini ada 2 Iya. yang terbawa masuk ke masa jabatan kami, yaitu pinjaman utang reguler dari PT Sarana Multi Infrastruktur yang sudah dibayar sampai tinggal 16 miliar. Kami harus bayar itu, menyelesaikan itu. Yang kedua, yang langsung diintersep oleh pusat, Iya. dipotong langsung dari dana alokasi umum kita. Itu kita akan bayar sampai 2030. Setiap tahun kita akan menyetor kurang lebih 34 miliar. Dan ini berpengaruh terhadap alokasi dana kita untuk pelayanan rakyat. Karena itu saya pikir ini rakyat juga harus tahu supaya fair. Iya, betul. Jangan seolah-olah kita rakyat tidak tahu sehingga menuduh bahwa kita tidak bikin apa-apa. Betul. Ini hal yang akan kita lakukan kepada rakyat, tetapi karena keterbatasan ini, sehingga harus rakyat tahu supaya tahu bahwa memang ada keterbatasan. Kondisi APBD kita memang sangat terbatas. Kita bayar gaji saja dari daun udah cukup. Daun kita 600 sekian. Kurang lebih hampir 400-an M itu bayar gaji. Termasuk TPB. Ya, tunjangan penghasilan bersyarat dari ASN dan PPK, P3K. Sehingga nyaris kemarin kita bisa ambil kebijakan untuk mengurangi sedikit TPB supaya bisa semua dapat tercover sampai dengan Desember. Itulah kebijakan yang kita ambil. Nah, ini jelas ya buat aparatur sipil negara, ini jelas kenapa bisa pengurangan itu. Saran Pak Kris tadi, Pak Otis tadi bahwa PAD ditingkatkan, itu kami sangat mendukung. PAD kita target untuk 2025 itu 35 miliar. Jadi bukan 50. Kita juga harus realistis. Iya. Kita prediksi pendapatan yang harus kita terima itu benar. Jangan kita bikin pendapatan yang besar tapi realisasinya tidak tercapai. Menjadi beban utang. Siapa yang tanggung jawab utang itu? Sementara pihak ketiga misalnya sudah kerja. Kita ini utang banyak ini. Utang banyak yang terjadi di pemerintah yang harus dibayar. Selain utang yang pinjaman, tapi utang-utang kegiatan yang tidak terbayar kepada pihak ketiga. Ini akan kita digugat, pemerintah digugat kalau kita tidak layani itu. Karena apa? Karena sudah ada perikatan kita dengan pihak ketiga. OPD sudah tanda tangan kontrak bahwa yuk kerja selesai kami bayar. Ini menjadi ikatan. Kalau kita tidak selesai maka dia akan gugat kita, prestasi. Karena itu dalam target-target pendapatan kecuali dana transfer, itu dana yang pasti masuk. Tapi dana-dana seperti PAD, bagi hasil, itu kan dia punya kecenderungan untuk tidak tercapai itu besar. Nah, oleh karena itu untuk PAD Kabupaten Kepulauan Yapen yang tahun ini ditargetkan 35. Sampai dengan bulan April kita sudah mencapai kurang lebih 37%. Artinya dari 35 miliar itu kita sudah mencapai sekitar hampir 13 miliar PAD. Nah, itu berarti kita masih kurang lagi sekitar 22 miliar lagi. Kita berharap 22 miliar bisa kita capai di sisa waktu bulan Mei sampai dengan Desember. Dengan demikian program-program yang dibiayai dari PAD, saya pikir bisa kita penuhi, bisa kita selesaikan. Baik, kita masih lanjut dalam program acara Bupati Menyapa di sore hari ini. Pak Wakil, ada yang mau ditambahkan, dipersilakan. Iya, terkait dengan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Sem di Banawa terkait kenapa sekolah tidak dibangun di Menawi. Di Menawi. Ya, katanya tadi di Menawi sudah ada fasilitas sekolah yang tidak dipakai. Ya,
saya dengan Pak Bupati sudah melacak semua fasilitas-fasilitas pemerintah yang kira-kira bisa dipakai. Memang kami juga sudah mengecek bekas uncen yang ada di Kontinai itu, tetapi tidak bisa karena itu kita sudah diserahkan ke uncen. Jadi kita tidak bisa lagi mengambil alih itu. Ya, kebetulan ada lokasi pemerintah di Tatui yang memang pada zaman pemerintahan yang lalu itu sudah diselesaikan, lalu juga sudah ditimbun. Nah, kalau kita mencari lokasi yang baru, apalagi situasi kondisi APBD kita yang lagi tidak baik-baik ini, kita mau dapat uang dari mana? Sedangkan program ini program ibaratnya durian runtuh ini. Ya, program yang tiba-tiba ditawarkan kepada daerah-daerah yang siap untuk menerima itu. Ya, oleh sebab itu ya jalan satu-satunya Pak Bupati dan kami menetapkan untuk kita menunjuk lokasi di Tatui itu, dan mereka dari Kementerian Sosial dan juga dari Balai, dari PU Kementerian PU juga. Beberapa hari yang lalu mereka sudah turun untuk mensurvei lokasi dan mereka sangat setuju dengan lokasi itu, dan bulan September itu mungkin sudah turun. Baik, Pak, kita tahan dulu, kita sapa dulu di line telepon di 09833293 kali ini. Terus terus sabar lagi nih. Halo, selamat sore. Selamat sore, Bupati menyapa dengan siapa di mana? Dengan Ibu siapa? Ibu Fira Masih dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Riau. Ibu siapa? Ibu Fira ya? Iya. Oke, dari Dinas Kesehatan. Iya, selamat sore buat Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Mungkin agak keluar dari topik pembahasan pada hari ini. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak berdua, mungkin ada jawaban atau solusi bagi kita, khususnya bagi mahasiswa tugas belajar di Kabupaten Kepulauan Riau. Soalnya sampai saat ini dana tugas belajar kami belum ada sampai saat ini, jadi mungkin yang ingin saya tanyakan bagaimana kepada Bapak berdua, mungkin ada jawaban gitu. Iya. Baik, terima kasih ya. Wah, luar biasa. Kesempatan sekali nih bisa langsung bertanya langsung kepada Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati mengenai tugas belajar ya. Oke, line telepon masih kami buka kembali bagi Anda pendengar masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen. Terima kasih juga buat Anda yang masih menyaksikan melalui live streaming di YouTube RRI Serui saat ini. Di line telepon 09833293 kali bersama Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen. Saya sapa langsung, selamat sore, dengan siapa di mana? Ya, salam, selamat sore. Iya. Salam, selamat sore. Ini dengan Bapak Lukas Parangke. Baik, silakan. Bapak keluar sedikit dari Bapak dong punya topik pembicaraan tentang dana APBD dengan dana apa. Cuma Bapak Parangke mau cuma sampaikan kepada Bapak Wakil dan Bapak Bupati tentang dana ekonomi khusus ini bagi kami orang Papua ya. Dana itu kan sudah tidak ada lagi di provinsi tetapi sudah ada di Kabupaten Kepulauan Yapen. Maka selama ini kami tidak pernah mendengar dana ekonomi khusus untuk kepada masyarakat ekonomi lemah yang tidak punya NIP di negara Republik Indonesia, tetapi dia bisa beranikan diri untuk menggoyangkan Republik Indonesia untuk memintakan merdeka. Tapi dana ekonomi khusus datang ini kami masyarakat ekonomi kecil yang tidak pernah merasakan akan. Dan ini juga Bapak, ini kami mengharapkan mungkin ada bantuan-bantuan dari dinas sosial itu perlu, kelurahan itu perlu sampaikan kepada masyarakat yang baik supaya masyarakat kebanyakan ada yang tidak nama, ada yang dapat 1-2 kali putus, ada yang 1 kali putus, dan ada yang tidak dapat nama sama sekali. Maka ini di pihak kelurahan maupun ini harus mendata yang baik kepada masyarakat yang sudah tinggal betapa di Kabupaten Kepulauan Yapen yang sampai sudah turun temurun juga orang tidak pernah mendapat dana ekonomi khusus yang baik.
sosial, bantuan sosial sama ini 1, 2 koperasi ini kita minta supaya benar-benar kalau menjalan kepada ibu-ibu yang jualan-jualan di pelabuhan, kesian. Ibu-ibu duduk dari pagi sampai malam kalau makanan mereka tidak laku. Ini kita perlu transparan supaya kalau memang ada bantuan langsung menyentuh kepada setiap ibu-ibu yang ada punya, nanti mereka telah terbentuk satu kelompok di pelabuhan sebagai penanggung jawab, sekretaris, itulah yang nanti kita barangkali ada mengkoordinasi dengan ibu-ibu supaya kalau ada bantuan langsung dikumpul oleh ketua koordinatornya, jangan setiap saja. Baik Bapak, terima kasih banyak untuk Bapak Bupati dan Bapak Roy. Terima kasih Bapak Barangkea. Salam berkati. Salam. Iya. Salam. Ini teknisnya kepada OPD teknis nih ya untuk operasinya. Baik, kita masih terima satu penelpon lagi sebelum nanti dijawab langsung oleh Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen. Saya sapa langsung di line telepon 09833293 kali. Halo, selamat sore, dengan siapa di mana? Halo, selamat sore. Iya, sore dengan dengan Ibu Mia di Anoterei. Ibu Mia di Anoterei, silakan Ibu Mia. Selamat sore Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Ibu. Ini Ibu Mia mau sampaikan menyangkut guru-guru sampai saat ini belum terima TPB. Yang kedua, dana ULP dari masa COVID dialihkan. Sampai saat ini di ULP bagi kami guru-guru belum terima. Yang kami tanyakan, Bapak Bupati, bisakah kami guru-guru dapat ULP? Karena kami melihat bahwa program Pak Prabowo, Bapak Presiden, bagi anak-anak makanan gratis, mereka sudah dapat makan. Makanan gratis bagi anak-anak menjadi gizi dan kesehatan bagi mereka. Kami guru-guru, apakah kami perlu ada dana ULP untuk kami makan gratis lagi biar menjadi sehat? Iya, baik Ibu. Karena kalau anak-anak sudah makanan gratis, mereka bergizi, kami guru-guru pasti kekurangan gizi. Kalau kami guru-guru kekurangan gizi, berarti kesehatan guru-guru terganggu, terus kami tidak bisa ke sekolah mengajar. Itulah siapa yang mengajar dorang? Iya, baik Ibu. Ya itu yang kami tanyakan kepada Bapak Bupati supaya ke depan bisa melihat kami guru-guru untuk menyangkut uang makan. Baik, sudah kita bisa dapat makan. Baik, terus kita bisa ke sekolah mengajar. Iya, luar biasa. Baik Ibu. Terima kasih. Amin. Terima kasih Bu Mia. Terima kasih ya. Kalau anak-anak bisa dapat makan bergizi gratis, guru-guru juga bisa tuh. Oke, langsung aja Pak Bupati. Terima kasih. Yang pertama Ibu Fira. Ibu Fira tugas belajar dari mana? Dinas Kesehatan kah? Kalau dari Dinas Kesehatan, saya pikir kita harus cek dulu. Iya. Karena saya belum tahu persis. Tapi kalau itu sudah masuk tugas belajar dan sudah ada SK Bupati, pasti harus dibiayai. Karena tugas belajar, diberi tugas belajar oleh pemerintah daerah, maka konsekuensinya siapkan dana bagi pegawai yang ditugas belajarkan. Jadi Bu Fira, nanti kita cek dulu di Dinas Kesehatan dan di BKD, sehingga kita pastikan bahwa tersedia dana ini untuk mahasiswa tugas belajar. Saya kira itu untuk Ibu Fira. Yang kedua, Bapak Barangkea, yang dimaksud oleh Bapak ini adalah dana otsus yang setara 1,25% dan 1%, yang block grant dan yang spesifik grant. Nah, dana ini tadinya dari provinsi disalurkan, jadi dikirim dari pusat ke provinsi, dari provinsi kirim ke kabupaten kota.
Tapi setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021, maka dana ini sekarang dari pusat langsung disalurkan ke kabupaten. Dana otsus ini langsung disalurkan ke kabupaten, tapi lewat prosedur yang sangat ketat. Sampai dengan hari ini, kita harus membiayai beberapa kegiatan yang sangat-sangat penting. Misalnya pendidikan untuk anak-anak ujian, itu sumbernya dari otsus. Tapi karena dana otsus sendiri belum masuk, kita gunakan dana lain untuk menanggulangi dulu. Karena kalau tidak seperti itu kebijakannya, maka tidak akan jalan pelayanan. Ya, betul. Karena itu khusus untuk bagian ini, tadi saya baru dapat informasi ini sedang dievaluasi untuk pengiriman tahap pertama. Sehingga apa yang diharapkan oleh Bapak Lukas Barangkia tadi terkait dengan dana ini untuk masyarakat itu sangat benar. Karena itu saya dengan Pak Wakil Bupati, kami dua mengambil kebijakan dengan segala keterbatasan yang ada untuk kita mendorong bagaimana supaya rakyat kita bisa punya BBR untuk perbaiki rumahnya. Dan ini cukup banyak. Rakyat di kampung-kampung cukup banyak yang punya rumah sangat-sangat memprihatinkan. Terutama saya datang di Yapen Barat. Sampai dengan hari ini di Yapen Barat itu masih ada rumah yang atap dari daun sagu. Saya sudah perintahkan Kepala Dinas Sosial untuk saya minta supaya BBR ini juga gunakan untuk beli seng bagi masyarakat supaya dia tidak lagi gunakan daun sagu atap. Karena itu tahun ini kita harap di Yapen Barat bisa terpenuhi. Yang sisa bisa kita bagi ke masyarakat yang lain. Yang rumahnya atapnya sudah bocor kita bagi. Jadi untuk BBR saya pikir tahun ini kita bisa menjawab beberapa distrik yang membutuhkan itu. Iya. Lalu kita juga ada sedikit dana juga yang kita alokasikan untuk bantu mama-mama yang jualan-jualan kue, jualan pinang. Minimal kita bisa kasih sedikit-sedikit modal supaya mereka bisa putar itu menjadi. Kita berharap dengan dukungan ini bisa berputar dan menolong ekonomi mama-mama dan keluarga. Karena itu semua sumbernya dari otsus. Hanya sampai dengan hari ini dana ini belum keluar, belum ditransfer. Tapi dana ini juga kita atur untuk membiayai anak-anak kita yang kuliah di luar negeri, tetapi juga di Indonesia. Di Indonesia, di perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Saya baru pulang dari sana, dari Jakarta dengan Kementerian Dalam Negeri dengan beberapa staf. Kami melakukan evaluasi atas anak-anak Yapen yang ber-KTP Yapen yang dibiayai dari dana ini. Kita tunggu dana transfer otsus masuk, langsung kita kirim uang ini ke provinsi untuk selanjutnya disalurkan ke mereka di luar negeri dan di perguruan tinggi yang ada di seluruh Indonesia. Kita berharap bahwa uang ini akan digunakan dengan baik. Anak-anak kita harus sekolah dengan penuh tanggung jawab karena dana ini adalah dana untuk banyak orang, tapi mereka lah yang mendapat kesempatan untuk mendapatkan itu pada saat ini. Karena itu bapak mama yang punya anak sekolah dan dibantu dari beasiswa siswa unggul Papua, saya himbau supaya anak-anak kita serius. Karena waktunya sangat terbatas, uang ini juga harus digunakan oleh anak-anak yang lain. Karena itu yang sudah sampai tahun depan, ini akan berakhir. Karena itu manfaatkan waktu ini dengan baik supaya sampai tahun depan jangan lagi tertunda. Karena kalau tertunda lagi kita tidak biayai. Tidak biayai lagi, betul. Karena ini uang kita akan pakai untuk biayai anak-anak yang lain. Anak-anak kita di Yapen ini banyak sekali yang sekolah tapi tidak dibantu. Kita harus berjuang sekuat tenaga untuk kita bantu mereka. Karena itu saya harap anak-anak kita yang sekolah di siswa unggul Papua supaya orang tuanya memperhatikan ini dengan baik.
Selain itu, kita juga menyediakan dana untuk siswa kita, walaupun itu terbatas, yang di luar itu. Iya. Banyak sekali yang mengajukan permintaan, dan sampai sekarang karena dananya belum masuk, kita juga masih tetap mendata yang sudah masuk, begitu banyak. Ada anak-anak kita yang sekarang juga harus putus kuliah, harus tidak bisa praktek kedokteran karena belum bayar SPP. Dan ini memprihatinkan kita semua. Ini menjadi tanggung jawab kita sebagai pemerintah, masyarakat. Kita punya tanggung jawab untuk mendorong hal-hal ini supaya ke depan tata kelola ini harus bisa lebih baik. Kita beri ruang untuk kita dukung anak-anak kita supaya mereka sekolah dengan baik. Dana otsus ini juga kita gunakan untuk bangun asrama. Yang selama ini kita tidak pernah perhatikan bagian ini. Kita mulai bangun asrama di Jayapura sekarang sampai dengan tahun depan. Kita ada beberapa tempat kota studi, kita harus bangun asrama anak kita. Mereka harus tinggal baik sehingga biaya yang dikirim oleh orang tua, karena tidak ada tempat dia pakai sewa lagi, rumah kos. Tapi kalau sudah ada asrama kan biaya yang dikirim itu bisa dipakai untuk yang lain. Biaya studi. Jadi kita juga bangun. Sekarang kita mulai bangun di Jayapura. Di Jogja sudah selesai, di Jayapura kita juga ada 3 asrama. Nanti di Manokwari, di kota-kota studi yang perguruan tingginya bagus, kita akan bangun semua. Ke depan saya pikir ini menjadi perhatian kita yang serius dan sungguh-sungguh. Iya. Yang berikut, mama-mama yang jual di pelabuhan, saya pikir Bapak Barangkaya silakan data mereka, kita akan sesuaikan dengan kondisi yang ada. Kita bantu yang bisa kita bantu, yang sampai yang tidak dapat kita upayakan bersama untuk kita bisa bantu lagi di waktu yang akan datang. Iya. Saya kasih yang berikut terkait dengan TPB. Iya. Saya jawab dulu, nanti Pak Wakil tanya. Karena silakan Pak. Ya karena saya konsen dengan ini. Saya sangat konsen. Saya memberi perhatian khusus ini. Iya. Yang tadi disampaikan oleh Ibu Guru. Iya. Menyangkut TPB ini, semua sudah terima. Terakhir itu tinggal pariwisata dan dinas pendidikan. Nah ini jelas nih. Ya, dinas pendidikan yang belum terima. Tadi saya berpanggil, saya cek ini, sehingga ibu tanya ini pas. Dan ini saya sampaikan Pak guru-guru dan petugas-petugas yang bertanggung jawab ini dengar. Kenapa belum dibayar? Karena lambat masukan data permintaannya. Sehingga kita tidak mungkin bayar kalau Bapak Ibu belum minta uangnya. Kita mau bayar dasar apa? Karena itu kita harap ini, hari ini sudah hari Jumat. Kalau hari ini belum masuk juga ya tidak bisa dibayar. Terpaksa hari Senin, kalau bisa masuk hari Senin, kita bayar hari Senin. Saya selalu setiap hari saya cek ini, TPB sisa berapa. Kenapa lambat? Saya harap ini dinas memperhatikan ini. Saya sudah panggil, saya sampaikan, dinas menyampaikan bahwa itu di kampung-kampung, sekolah-sekolah di kampung-kampung jadi lambat ya, kita maklum itu. Iya. Tapi kita harap bisa lebih cepat karena ini kita baru bayar triwulan 1. Kan kita masih kurang April, Mei. Kita harus bayar lagi. Jadi ini dulu dibayar, baru kita salurkan lagi yang sisa. Iya. Jadi begitu Ibu Guru. Mia Diana ya, terus ULP, uang lauk pauk, yang Ibu tanya, saya kasih tahu Ibu, kita belum rencanakan bagian ini. Tadi kita rencana, tapi tadi kita beban terlalu banyak, jadi belum. Ya Ibu berdoa supaya tahun depan kita, kalau baik kita bisa masukkan ini sedikit-sedikit untuk tolong Bapak dan Ibu Guru yang mengajar di sekolah-sekolah. Saya pikir itu yang saya bisa jelaskan, bisa sampaikan Bu Mia di Anot. Baik Pak Bupati, terima kasih. Ini menarik sekali nih kalau bicara dengan Bapak Bupati dan Bapak Wakil. Ini masyarakat banyak yang mau bertanya dan langsung ya, karena mungkin terlihat muka jadi langsung, karena lewat telepon jadi berani-berani nih Pak. Oke Pak Wakil, silakan. Ya. Baik, mungkin saya ingin menambahkan sedikit terkait dengan dana otsus. Ini kan ada pemahaman mungkin yang keliru menurut saya.
kita punya rata-rata masyarakat itu berharap bahwa dana otsus itu bisa diterima secara cash. Nanti sudah terima cash baru orang bilang kita sudah terima dana otsus. Padahal sebenarnya dana otsus itu kan ada programnya. Untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk ekonomi, termasuk tadi bantuan BBR, lalu bantuan usaha. Nah ini yang kadang mereka masyarakat kita ini tidak paham di bagian itu. Ketika mereka sakit, mereka berobat. Di sana itu kan ada dana otsus yang dipakai untuk membantu itu. Kita punya anak-anak sekolah. Di sana ada dana otsus yang dipakai. Sehingga kalau dikatakan bahwa kita belum terima dana otsus, lalu yang selama ini jalan pakai apa? Seperti yang tadi disampaikan Pak Bupati untuk pendidikan itu. Untuk pendidikan. Kesehatan, beli untuk obat. Kesehatan, beli obat. Ya memang saya dengan Pak Bupati ini konsen sekali di bagian ini rumah sakit. Sehingga ketika ada laporan dari masyarakat terkait dengan mungkin beli obat atau pelayanan yang tidak maksimal, kami langsung hubungi Pak Direktur, ini ada apa? Tapi mungkin harus disampaikan juga obat-obat apa saja yang bisa didapatkan di apotek itu. Selain itu mungkin obat yang tidak terdaftar di situ beli di luar ya Pak ya? Ya saya pastikan saya akan cek ini. Yang tadi dari Pak Rio. Saya akan cek ini. Karena itu saya bilang jangan Pak Rio pakai nama samaran. Nanti kita cek nih. Iya, saya akan cek. Saya akan pastikan. Serius, sebentar dari sini saya cek. Baik, ya Pak Wakil. Ya dan juga terkait dengan tadi dikatakan bahwa membeli obat di luar. Saya berharap bahwa keluarga-keluarga yang mungkin ada di rumah sakit, yang mungkin diberikan resep, kalau bisa nanti berkoordinasi dulu dengan manajemen rumah sakit. Seperti itu, supaya nanti dari rumah sakit yang mengambil langkah terkait dengan mungkin tidak ada obat di situ. Bapak Bupati dan saya, ada program yang baru yang kita buat bahwa setiap orang OAP yang meninggal dirawat di rumah sakit itu disiapkan mulai dari petinya, bajunya sampai diantar. Itu program baru yang kami sedang buat dan memang ada beberapa masyarakat yang kadang menelpon langsung kenapa ini belum jalan. Ya memang tadi Pak Bupati sudah sampaikan bahwa memang kita ini masih menunggu dana transfer. Sehingga ada hal-hal yang itu biasanya itu dibijaki oleh direktur rumah sakit. Sehingga kalau yang beberapa waktu ini sudah jalan itu kebijakan dari direktur rumah sakit yang dilakukan. Karena kami belum dapat dana transfer, dana otsus itu. Jadi mungkin kalau ada hal-hal yang terkait dengan resep yang harus dibelikan di luar, saya kira nanti bisa berkoordinasi aja langsung dengan manajemen rumah sakit atau langsung di Pak Direktur saja, sehingga nanti ada solusi-solusi yang disampaikan oleh Pak Direktur. Saya kira itu hal yang mungkin perlu saya sampaikan. Baik Pak Wakil dan Pak Bupati, tanpa terasa waktu kita juga dan saya langsung ke Pak Bupati yang perlu menjadi penegasan bagi kita sekalian melalui program acara Bupati Menyapa di saat ini. Silakan Pak Bupati. Ya, saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu seluruh warga masyarakat bahwa mari kita sama-sama berjuang. Kami tetap akan terus konsisten dalam melaksanakan tanggung jawab kami untuk pelayanan rakyat. Apa yang sudah kami janji kepada rakyat, kami akan lakukan itu dengan kesungguhan hati. Bahwa kami hadir untuk menolong rakyat. Karena itu kami minta dukungan rakyat. Rakyat dukung kami untuk kita kerja bersama. Supaya pelayanan-pelayanan yang terkait dengan pendidikan, dengan kesehatan, dan ekonomi rakyat ini bisa berjalan dengan baik. Hari ini kita memang masih sangat terbatas, tapi saya pikir ke depan mudah-mudahan bisa lebih baik. Ya, terima kasih. Baik, Pak Wakil Bupati silakan. Ya, mungkin mengakhiri kegiatan kita pada sore hari ini. Satu hal yang ingin saya sampaikan di luar dari konteks yang telah kita bahas tadi, ya tentunya kita berharap bahwa ke depan kita bisa bekerja sama, ada kolaborasi antara pemerintah daerah dengan seluruh masyarakat sehingga
apa yang menjadi cita-cita kita membawa Yapen ini menjadi lebih baik itu bisa terwujud. Namun pada kesempatan ini saya ingin mengajak kepada seluruh masyarakat di kesempatan yang baik ini bahwa untuk menciptakan kabupaten kita ini menjadi kota acis, aman, ceria, indah, dan sehat, saya mengajak kita semua, mulai dari rumah tangga, tentunya kita semua masyarakat ini memproduksi sampah tanpa kita sadar. Oleh sebab itu pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kita semua, mari kita memperhatikan ini dengan sungguh-sungguh. Sehingga kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen, yang ada di Kota Serui, khususnya yang ada di Yapen Selatan, Anotoroi, mari kita memperhatikan itu. Kita jangan buang sampah dengan sembarangan. Kalau bisa sampah rumah tangga itu mulai dari rumah tangga, mari kita bisa pilah itu. Mana sampah organik dan sampah non-organik, mana sampah yang bisa kita pilah, plastik-plastik yang mungkin kita bisa bakar, kita pisahkan itu. Sehingga volume sampah kita ini jangan ke tempat pembuangan air sampah itu, volumenya jangan besar. Ya, ini menarik sebenarnya, ini selesai, tapi kalau bicara sampah ini bagaimana TPA itu nantinya yang sekarang menjadi permasalahan juga bagi masyarakat sekitar situ. Ya, tentunya kita ada punya program ke depan. Karena itu yang tadi saya katakan bahwa kita ini kan masuk di tengah jalan. Dan kita sudah tidak punya sumber dana untuk kita pakai itu. Tapi kami menjadi konsen bupati dan kami bahwa ke depan itu akan menjadi prioritas bagi kami. Bagaimana kita buat sampah itu supaya volumenya menjadi berkurang. Tetapi ada alat-alat yang canggih yang akan kita, tentunya kan membutuhkan dana yang besar. Tetapi itu kita berpikir ke depan, tahun ke depan. Sistem pengolahan yang nanti mungkin akan kita lakukan lebih baik lagi. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Benyamin Arisoi, dan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Roy Palungo, untuk waktunya bersama kami program 1 RRI Serui dalam program Bupati Menyapa. Dan pendengar masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen, kami juga mohon maaf buat Anda yang tidak sempat menyampaikan aspirasi Anda. Nanti kita akan berjumpa kembali dalam program yang sama bersama Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen. Saya Agus Tanawani, selamat sore dan sampai jumpa.